baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden, karena tidak memenuhi syarat tadi. Pak Suban, Iya, Pak. Anda penggugat sekaligus kuasa hukum untuk menggugat ijazahnya Gibran. Begini, Pak, saya menggugat itu atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Kebetulan profesi saya advokat. Itu aja. Jadi Anda mewakili diri Anda sendiri, menggugat keabsahan ijazahnya Gibran sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Kenapa? Baru sudah setahun, baru digugat sekarang? Nah, begini Pak, sebelum saya menggugat ini, tadinya saya mau gugat di awal sebelum pemilu. Tapi kalau saya gugat sebelum pemilu, itu akan banyak yang menjadi tergugat. Maka saya menggugat setelah jadi. Jadi konsepnya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Siapa yang melawan hukum? Yang dalam gugatan saya adalah Gibran dan KPU. Gibran dan KPU melawan hukum. Melawan hukum. Karena riwayat pendidikannya menurut kesimpulan saya tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Artinya ya nggak boleh, nggak memenuhi syarat dia. Artinya Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden kalau dilihat dari sisi pendidikannya. Lalu petitum Anda apa? Petitum saya satu minta gugatan ini dikabulkan karena ini merupakan kesimpulan Pak dari data yang saya punya. Jadi saya minta divonis oleh hakim, maka saya ke pengadilan. Satu, dikabulkan gugatan. Kedua, dinyatakan baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden, karena tidak memenuhi syarat tadi. Keempat, baik KPU maupun Gibran harus membayar uang ganti rugi kepada seluruh warga negara sebesar 125 triliun. Angka ini Pak bukan tiba-tiba datang. Angka ini adalah sebuah penghargaan jabatan orang nomor 2. Sehingga harus besar. Gimana ngitungnya Pak? Ngitungnya begini, warga negara kita ini sekarang ada 285 juta. Nah, uang itu nanti saya minta disetor kepada kas negara. Terus? Dibagikan kepada seluruh warga negara. Seperti bansos itu? Iya, boleh. Karena apa begitu? Relasinya juga ada Pak. Karena ini yang dirusak adalah sistem negara hukum. Yang punya sistem negara hukum adalah warga negara semuanya. Maka konsekuensinya dia harus bayar itu. Dan dia yang dia dapat itu jabatan orang nomor 2 Pak. Harus dihargai. Dan sekarang sidangnya baru sampai pada tahap? Sidangnya sekarang sudah jawab jinawab. Saya sudah pihak Gibran dan KPU sudah membuat jawaban. Saya sudah membuat replik. Tanggal 29 besok mereka duplik. Ya itu. Baik. Dede, gimana Anda respon setelah Jokowi dipersoalkan, kemudian sekarang ijazahnya Gibran juga dipersoalkan? Saya pikir ini dua hal yang jauh sekali berbeda. Sangat berbeda sekali ya. Ketika Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah Jokowi dan ketika Pak Suban mempersoalkan ijazah Mas Gibran. Kenapa? Karena Pak Suban, mohon maaf Pak ya, sebelum saya datang ke acara ini, saya itu tidak mengenal siapa Pak Suban. Artinya Pak Suban ini bukan cari ribut, langsung menggunakan atau mengexercise legal rights-nya dia, hak legalnya dia hukumnya sebagai warga negara. Beliau setidaknya ya, saya tidak menangkap indikasi bahwa Pak Suban ini katakanlah terafiliasi atau ingin diambil oleh kekuatan politik tertentu, ya, diadopsi, lalu ya katakanlah diberikan proyek ini itu, maka akhirnya dia terafiliasi secara sendirinya dan lain-lain. Jadi silakan saja ya Pak Suban menggugat, silakan saja menggugat, dan saya tahu persis ya bahwa. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau pemalsuan ijazah Jokowi. Ya, teman-teman, di sini mereka mengatakan bahwasanya negara bukan milik perorangan tapi milik rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia jangan kita mengira hanya milik kita sendiri negara ini ya. Masih banyak orang-orang yang ingin menduduki negara Indonesia ya, teman-teman. Jadi, Subhan maju terus, kebenaran menunjukkan jalan sendiri, rakyat menunggu bukti nyata. Ya, salam waras. Jadi lanjut dan tuntaskan Pak Subhan, para pembohong dan pengacau akal sehat dan pengacak-acak demokrasi hukum. Ya, sikat habis. Jodoket, Gibran dan termul-termul disegal tempat.
Ya, maju terus Pak Subhan, seluruh rakyat Indonesia mendukungmu, jangan mau damai. Ya, jangan kasih kesempatan kepada Jokowi untuk membuat kebohongan lagi ya teman-teman. Jadi gaungkan kebenaran, rakyat mendukungmu ya teman-teman. Semoga sehat selalu Pak Subhan. Semoga lancar semuanya dan mencapai hasil terbaik demi keadilan dan rakyat Indonesia. Semua pada amin semua. Ya, kami yang waras dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mendukung Pak Subhan Allah ya. Kami mendukung Anda Bapak Subhan ya. Mereka mengatakan juga di sini Pak Subhan mempunyai keberanian untuk mengungkapkan tabir kepalsuan. Ya, jangan ragu untuk mengungkapkannya Pak Subhan ya. Semoga Jokowi itu bisa memberikan atau menunjukkan ijazahnya yang asli ya teman-teman. Jadi Bapak nurunin ke anaknya, jadi adili Jokowi dan makzulkan adili Gibran adalah konsekuensi hukum buat perbuatan melawan hukum. Ya, menurut saya ini juga Pak Jokowi telah memberikan kepada anaknya juga ya, bahwasanya Gibran juga ijazahnya juga palsu ya teman-teman. Nah, jika gugatan Pak Subhan menang, rakyat akan dapat uang ya. Mereka sangat berbahagia jika Jokowi telah menunjukkan ijazahnya yang asli ya. Semoga negara kita tidak akan ribet lagi teman-teman. Ya. Ini narasi kebohongan yang sangat patah tentang riwayat pendidikan yang jadi persyaratan Wapres ya, yang melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Ya, semoga orang-orang yang jahat, licik dan rakus segera musnah dan hancur dari bumi Indonesia. Ya, karena Allah memberikan karma dan ganjaran yang setimpal atas kejahatan. Ya, ketika kita membuat kejahatan, maka kita akan juga menuainya nanti ya teman-teman. Akan terbalaskan kepada kita juga teman-teman. Dan begitu juga kepada Pak Jokowi ini. Karena dia telah memalsukan ijazahnya, maka ada juga karmanya nanti teman-teman. Karena telah membohongi rakyat selama 10 tahun ini. Ya, jadi teman-teman, gak kenal emang lu ada yang mengenal. Jadi semoga Pak Subhan menang dalam gugatan tersebut sehingga setiap warga negara Indonesia dapat uang dari hasil gugatan tersebut. Ya, jadi rakyat bersatu mendukung Pak Subhan yang jadi advokat masalah RI 2 tidak sesuai aturan. Ya. Jadi Pak Subhan adalah nabi kecil yang menyambung lidah Allah demi tegakkan supremasi hukum agar adil, jujur dan amanah demi rakyat. Ya, jangan seperti Gibran wakil presiden ndak berbohong, ndak ada bebet dan bukan bibit pemimpin tetapi sebagai generasi karbitan dan pencitraan Pak Subhan waras dan cerdas. Ya, jadi teman-teman lanjut saja Pak Subhan, negara ini butuh ya orang-orang sekelas Bapak agar tidak ada lagi tindakan semena-mena yang dilakukan pihak penguasa. Ya, jangan ada lagi Mulyono lain di negara ini. Jadi teman-teman, selama DPR, Presiden dan APH masih terafiliasi ke Jokowi, pasti ada perlawanan membabi buta kecuali junjung kejujuran dan keadilan hukum. Ya, mereka sangat berharap supaya Jokowi benar-benar menunjukkan ijazahnya yang asli teman-teman. Jadi baru era Jokowi ada yang namanya relawan dan buzzer, bahkan masih dipelihara sampai sudah mantan presiden. Ya, ketuanya relawan bisa jadi menteri, presidennya masih menjabar relawan ya teman-teman. Sudah jadi mantan pun masih memelihara buzzer dan relawan, berarti masih mendapat bayaran gaji teman-teman. Nah, kita bisa melihat orang berpendidikan, mungkin orang berpendidikan ada kata-kata para belajar di mana. Ya, jadi Wapres penjual martabak hanya ada di Indonesia. Jadi teman-teman, adili bapaknya dan anaknya yang sudah merusak negara Indonesia ya teman-teman. Ya, gak bakalan terbongkar dan kalah dalam kasus ijazah palsu keluarga Jokowi. Karena uang yang berbicara, uang banyak hukum dapat dibeli di Indonesia.
Ya, dan perbuatan ini teman-teman, kita nggak boleh memberi uang kepada termu-termu kita ya teman-teman, supaya tidak menjadi Jokowi kita juga teman-teman. Sudah tahu Gibran tidak sah jadi wapres, kenapa tidak diberhentikan, cuman ngomongan doang ya teman-teman. Jadi masih muda jadi termul, cari kerja lain masih banyak ya. Pada akhirnya nanti nyesal sendiri karena nama termul sudah menyelekat ke dirinya. Ya, kalau nanti ketemu di jalan, kita panggil termul, jangan mas saya. Ya, jadi teman-teman, semua rata-rata jabatan termul-termul sebagai penjilat Jokowi hampir sama argumennya, hanya bisa betul-betul muler-muler, cenderung membela dan menutupi ijazah palsu Jokowi. Ya, tidak ada yang bermutu dan berkualitas, beringas, hanya sama-sama mencari jabatan dan kekuasaan yang tiada puasnya. Jadi teman-teman, dulu dipuja-puji keluarga Jokowi, sekarang dipitnah. Ya, percuma upannya jelas di Fufu Papa nggak jelas sekul. Terus tidak ada tindak lanjutan, sama seperti Joko Widodo, tambah di Kukoi bisa dibinasakan ya. Rakyat harus belajar dari Nepal, kagak banyak cingok lagi. Sudah jelas rakyat dikabuli ya teman-teman. Pasti anak dan bapak ini bermasalah ijazahnya sebab sejarah NKRI baru kali ini seorang mata-patapan presiden ijazah palsu karena kebiasaan buruk dia buat pada anaknya. Ini tidak boleh dibiarkan. Kasihan rakyat yang susah payah menyekolahkan anaknya yang mengeluarkan biaya besar. Sistem licik tak dibenarkan berlaku di NKRI.